Pagelaran. Saksikan Wayang Kulit Minggu 30 Juli 2023 serta 6 dan 13 Agustus 2023 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Menjaga Indonesia kaya. Ayo pernah kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu, pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara. Bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat pagi saudara, Klik Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda hari ini Minggu 30 Juli 2023 bersama saya Laura Luis. Dan saya Andin Wijaya. Saudara, sejumlah informasi akan kami sampaikan dalam Klik Indonesia Pagi berikut ini. Ketua KPK Firly Bahuri mengklaim proses penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas sudah sesuai prosedur hukum. Proses evakuasi 8 pekerja tambang emas di kawasan pertambangan Banyumas, Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya debit air yang tinggi. Kita awali informasi pertama, saudara. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri mengklaim setiap proses penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi mulai dari operasi tangkap tangan hingga penetapan tersangka di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas sudah sesuai prosedur hukum. Ketua KPK Firly Bahuri mengklaim setiap proses penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Basarnas sudah sesuai prosedur hukum. Dalam perkara ini, KPK menetapkan Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi dan Letkol ADM TNI Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka pada Kamis lalu. Ketua KPK Firly menjelaskan KPK melakukan kegiatan OTT dugaan tindak pidana korupsi di Basarnas pada 25 Juli 2023. KPK kemudian mengamankan 11 orang beserta barang bukti transaksi dugaan suap berupa uang tunai senilai 999,7 juta rupiah. KPK melakukan penyelidikan untuk menemukan peristiwa pidananya sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup sehingga KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan para pihak sebagai tersangka.
Adapun pengertian tertangkap tangan menurut pasal 1 butir 19 KUHP adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya. Ketua KPK Firly mengatakan setelah dilakukan tangkap tangan, maka peristiwa dugaan tindak pidana tersebut harus sudah dapat ditentukan dan ditetapkan sebagai peristiwa tindak pidana korupsi dalam waktu 1 kali 24 jam. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan kasus dugaan suap di Basarnas dapat dituntaskan di pengadilan militer. Menteri Koordinator Bidang Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan kasus suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas antara KPK dan Puspom TNI sudah tidak perlu diperpanjang. Menko Polhukam menilai kasus dugaan suap di Basarnas dapat terus dilanjutkan proses penegakan hukumnya karena substansi persoalannya menyangkut dugaan korupsi. Menko Polhukam menekankan kasus ini harus diselesaikan melalui pengadilan militer. Sebelumnya KPK menetapkan Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi dan Letkol ADM Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka. Keduanya diduga menerima suap hingga 88,3 miliar sejak 2021 hingga 2023 dari berbagai pihak. KPK juga menetapkan 3 pihak swasta sebagai tersangka yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Komisaris Utama PT Multigrafika Cipta Sujati Mulsunadi Gunawan, Direktur Utama PT Interteknografika Sujati Marilia, dan Direktur Utama PT Kinda Abadi Utama Roni Aidil. Kejaksaan Negeri Kaur bersama tim dari Kejaksaan Agung mengamankan 3 tersangka dugaan korupsi dana bantuan operasional kesehatan Dinas Kesehatan Kaur, Provinsi Bengkulu. Kejaksaan Negeri Kaur pada Jumat malam mengamankan 3 tersangka dugaan korupsi dana BOK Dinas Kesehatan Kaur. Diamankannya ketiga tersangka diduga menghalang-halangi proses penyidikan dugaan korupsi dana BOK Dinas Kesehatan Kaur tahun anggaran 2022. Tim gabungan yang terdiri dari Kejaksaan Negeri Kaur, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, dan Kejaksaan Agung mengamankan tersangka berinisial BSS, AH, dan RNA. Dalam menjalankan aksinya, ketiga tersangka menjanjikan kepada para saksi agar kasus dugaan korupsi dana BOK 2022 yang diproses Kejaksaan Negeri Kaur dihentikan dengan syarat memberikan uang 920 juta rupiah. Terkait pengembangan perkara yang kita sedang tangani yaitu BOK tahun 2022 Kabupaten Kaur. Peran ketiga ini berapa yang diamankan, Pak? Untuk sementara ini 3 orang yang kita amani. Ini hasil pengembangan dari penggeledahan kita minggu lalu di 3 puskesmas. Barang bukti yang diamankan, Bapak? Barang bukti yang diamankan apa aja, Bapak? Barang bukti yang diamankan berupa handphone, bukti transfer, kwitansi, cek banyak. Total uangnya, Bapak? Total yang sudah dinikmati mereka itu hampir 920 juta. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka disangkakan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tahun 1999. Sebelumnya Kejaksaan Negeri Kaur telah menggeledah Dinas Kesehatan Kaur, Puskesmas Kaur Utara, Puskesmas Kaur Tengah, dan Puskesmas Muara Sahung. Dari kegiatan tersebut, petugas mengamankan beberapa dokumen terdiri dari SPJ Realisasi Anggaran Dana BOK 2022, buku rekening Kepala Puskesmas, dan handphone Kepala Puskesmas. Dari Kabupaten Kaur, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Bareskrim Polri mengatakan akan menjemput atau membawa paksa pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang jika kembali tidak hadir atau mangkir dari panggilan pemeriksaan kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan penjemputan atau membawa paksa pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang merupakan kewenangan penyidik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Perihal jemput paksa dalam panggilan pemeriksaan tertuang dalam pasal 112 KUHP yang berbunyi orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Panji telah 2 kali dipanggil penyidik Bareskrim di tahap penyidikan kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian. Panji pertama kali dipanggil pada 27 Juli 2023, namun Panji tidak hadir dengan alasan sedang sakit dan pihak kuasa hukumnya meminta pemeriksaan diundur ke hari Kamis 3 Agustus 2023. Namun, penyidik menilai alasan dan surat dokter yang dilampirkan pihak Panji tidak bisa dibuktikan sehingga Bareskrim melayangkan panggilan kedua untuk Panji pada 1 Agustus 2023. Sementara itu, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memeriksa 54 saksi di kasus dugaan penistaan agama pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan, dari 54 saksi diantaranya 38 saksi dan 16 saksi ahli. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan saat ini tim penyidik Bareskrim Polri masih membutuhkan keterangan dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang untuk melengkapi berkas pada tahap penyelidikan. Tim penyidik telah memeriksa 54 saksi, diantaranya 38 saksi dan 16 saksi ahli. Namun Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro tidak merinci 38 saksi yang diperiksa, namun hanya menyebutkan 16 saksi ahli yang meliputi ahli pidana, ahli sosiologi, ahli agama yang terdiri dari ahli fikih. Sebelumnya, Panji Gumilang dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan penistaan agama. Lain itu, kasus lainnya adalah indikasi adanya pidana ujaran kebencian. Kedua kasus tersebut dijadikan satu ke dalam satu perkara. Warga di Kota Pariaman, Sumatera Barat mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas LPG ukuran 3 kg sejak 2 pekan terakhir. Warga tidak mengetahui mengapa gas LPG begitu sulit untuk didapatkan. Warga pun beralih menggunakan kayu bakar sebagai pengganti gas LPG. Kota Pariaman akan sulitnya mendapatkan gas LPG ukuran 3 kg ini sudah mereka rasakan sejak 2 pekan terakhir dan sampai saat ini. Warga tidak mengetahui mengapa gas LPG begitu sulit untuk didapatkan akhir-akhir ini, sehingga warga terpaksa harus mencari dengan berkeliling ke daerah tetangga Padang Pariaman dengan harga Rp25.000 sampai Rp28.000 per tabungnya. Bahkan ada sebagian warga yang terpaksa harus beralih ke kayu bakar. Ida salah satunya, warga Kecamatan Pariaman Utara ini mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas LPG untuk memasak. Biasanya ia tidak harus ke lokasi agen untuk mendapatkan gas dan hanya kepada pedagang pengecer. Namun kali ini, ke pihak agen pun sulit dan terbatas. Warga tidak mengetahui mengapa gas LPG begitu sulit didapatkan di Kota Pariaman saat ini. Warga mendengar gas LPG yang masuk ke Pariaman sudah dibagi-bagi, entah dibagikan kemana, sehingga warga yang harus mendapatkan dampaknya. Warga pun menyebutkan untuk saat ini harga tidak masalah jika mahal dari biasanya, yang penting ada. Pasalnya, sejak beralih ke gas, warga tidak lagi menyediakan kayu bakar di rumah mereka untuk memasak. Yang tadi itu susah mencari, kini lah banyak orang mata nak je tungku, nak do nak dicari entah kamar-kamar, cari lah kabupaten nak do. Gas kok? Ya. Itu kalau dia lah mahal kan, tapi kok lihat do kan. Yeah. Dulu dijualan 23, kini kok lah 25, 28 sampai 30 lah. Nah, 15 hari, iyalah 15 hari. 25.000 ya, susah ya. Di pangkalan, betang inceran si kod doh ya. Oh, kini tak ada ya? Tidak, ini kok susah. Payah sangat kok dia, kalau payah. Payahnya bah? Payah beli. Aragoy? Aragoy tetap. Dulu ada. Ada dapat gas dong. Ada dan pandangan berikan lapai ke sebelah mau pai ke pemeralam dapat dong. Jika kelangkaan gas LPG masih terjadi di Kota Pariaman, akan banyak warga yang tidak bisa memasak, karena untuk mendapatkan kayu bakar pun sulit saat ini. Warga berharap pihak terkait, khususnya pemerintah, mencarikan solusi agar gas LPG kembali normal seperti biasanya. Dari Kota Pariaman, Abdul Syahril, TVRI Sumatera Barat.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawangsa bersama pihak Pertamina dan jajaran Forkopimda meninjau langsung sejumlah pangkalan LPG di Kota Batu, Jawa Timur untuk memastikan kondisi di lapangan mengingat langkanya gas LPG ukuran 3 kg beberapa waktu terakhir. Kelangkaan gas LPG subsidi 3 kg di Kota Batu beberapa waktu terakhir mendapat perhatian Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawangsa. Bersama Pertamina dan jajaran Forkopimda, Hovifah meninjau sejumlah pangkalan LPG di Kota Batu untuk memastikan langsung kondisi di lapangan. Terdapat 2 lokasi yang ditinjau oleh Gubernur Jatim, yakni pangkalan LPG di Jalan Lesti, Kelurahan Ngaglik, Kota Batu, dan pangkalan LPG Jalan Diponegoro, Kelurahan Sisir, Kota Batu. Dari hasil peninjauan didapati bahwa pasokan LPG di Kota Batu sudah aman, bahkan harganya juga normal Rp16.000 per tabung. Eksekutif General Manager Pertamina Niaga Jatim Balinus, Dwi Puja Arista mengatakan, kelangkaan LPG pada bulan Juli ini lebih diakibatkan meningkatnya konsumsi masyarakat sebesar 2%. Ya, dan pantauan kami beberapa hari ini, baik ini di Kota Batu, kemudian ada di Kediri, Banyuwangi yang kemarin sempat ada pemberitaan, alhamdulillah hari ini sudah kondusif dan kami pastikan stok di pangkalan-pangkalan itu tersedia dengan baik. Sementara itu, Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawangsa mengatakan pihaknya telah menginstruksikan kepada dinas terkait untuk melakukan kontrol di setiap pangkalan maupun pertokoan di Jawa Timur untuk memastikan bahwa distribusi LPG subsidi 3 kg aman. Jadi kalau sudah pangkalan bisa menyampaikan bahwa distribusi sudah bisa normal, suplai tercukupi, di agen juga demikian, di terminal logistik dari LPG juga cukup, maka selanjutnya adalah stabilisasi monitoring hulu hilir. Beberapa waktu lalu di Kota Batu mengalami kelangkaan gas LPG subsidi 3 kg. Bahkan untuk mendapatkan gas LPG tersebut, ratusan warga rela mengantri meski dengan harga Rp20.000 per tabung. Dari Kota Batu, Arif Masbucin melaporkan. Tim gabungan Reserse Polda Sumatera Utara bersama Polrestabes Medan menemukan pangkalan oplos gas LPG di Medan Sunggal. 3 pelaku oplos gas dan ratusan tabung gas LPG berbagai ukuran telah diamankan oleh tim gabungan Reserse Polda Sumatera Utara. Seperti inilah suasana lokasi yang diduga menjadi tempat pangkalan pengoplos gas LPG di Jalan Esai Kapuas, Gang Bunga, nomor 22, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal kemarin. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara dan Polrestabes Medan melakukan pengungkapan tindak pidana minyak dan gas bumi pada malam hari. Penindakan yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara ini akibat dari keresahan masyarakat terhadap kelangkaan gas LPG 3 kg bersubsidi dari pemerintah. Berdasarkan hasil penyelidikan oleh tim gabungan, pangkalan ini telah melanggar hukum dengan menjalankan aktivitas oplos gas LPG 3 kg ke gas LPG non-subsidi seperti 5 kg, 12, dan 15 kg. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengungkapkan, dalam penggerebekan tersebut, petugas turut mengamankan barang bukti berupa ratusan tabung gas LPG berbagai ukuran dan mengamankan 3 orang terduga pelaku. Dari tempat kejadian, tim mengamankan 3 orang terduga pelaku yang pada saat dilakukan pengungkapan ataupun penggerebekan sedang melakukan aktivitas mengoplos gas LPG yang seharusnya itu diperuntukkan untuk subsidi dari yang ukuran 3 kg dioplos melalui tabung yang berukuran ada yang 12 kilo, kemudian 15 kilo, 5,5 kg. Para pemain pengoplos ini yang inisial RT ini bertugas untuk memindahkan yang 3 kilo ke 12 kilo maupun 50 kilo dengan menggunakan JOS, alat bantu pipa. Dan yang satu lagi ada saudara NF, inisial NF, ini berperan untuk membersihkan setelah dilakukan oplos dari 3 kilo ke 12 kilo, itu saudara inisial NF ini melakukan pembersihan. Dan satu lagi saudara APG, inilah yang menjual ya dalam bentuk yang sudah ukuran yang 12 kilo ya kepada pembeli.
Sementara pemilik ini melarikan diri, itu berinisial BSS. Ini kita lakukan pencarian, mudah-mudahan bisa tertangkap secepatnya. Polda Sumatera Utara mengimbau kepada pangkalan gas LPG untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti kegiatan aktivitas mengoplos gas LPG. Dan saudara, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Indra Bekti, Calvin Jeremy, Dwi Andika akan hadir nemenin minggu malam kamu. Di mana lagi kalau bukan di acara musik paling keren, Rumah Musik Indonesia. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Menampilkan Dr. PM, Terasoma, DOT, dan Rumus Band. Rumah Musik Indonesia, Minggu 30 Juli 2023, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. TVRI mempersembahkan pagelaran seni budaya Wayang Kulit dengan lakon Wahyu Cakraningrat bersama para dalang kondang dan sederet bintang tamu yang akan memeriahkan pagelaran. Saksikan Wayang Kulit Minggu 30 Juli 2023 serta 6 dan 13 Agustus 2023 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Soccer Mania, jangan lewatkan pertandingan friendly match tim-tim papan atas. Liverpool versus Leicester City, Minggu 30 Juli 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan, Manchester City versus Atletico Madrid, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Rabu 2 Agustus 2023, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Liverpool versus Bayern Munich. Selasa 8 Agustus 2023, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Liverpool versus SV Darmstadt 98. Spirit, tayangan olahraga 30 menit menyajikan beragam bidang olahraga yang dikemas secara menarik. Juga menampilkan pelaku olahraga di bidangnya. Saksikan Spirit di kanal nasional dan kanal TVRI Sport. Menjelajahi keindahan alam yang memukau, melihat keunikan budaya yang mempesona, merasakan kuliner khas yang memanjakan lidah. Itu yang bikin beda, itu yang bikin beda. Hebat ya, bambu bisa disulap menjadi berbagai jenis kerajinan yang sangat unik. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Saudara, Basarnas menerjunkan tim khusus dalam proses evakuasi 8 penambang emas ilegal yang terjebak dalam lubang galian di Banyumas, Jawa Tengah. Basarnas menerjunkan 10 personil pasukan khusus sehingga total pasukan gabungan mencapai 220 personil. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas menerjunkan 1 regu Basarnas Special Group yang terdiri atas 10 personil pasukan khusus dalam proses evakuasi 8 penambang emas ilegal yang terjebak dalam sumur tambang Pancurendang di Banyumas, Jawa Tengah. Dengan penambahan ini, total tim SAR gabungan yang diterjunkan menjadi 220 personel yang terdiri atas Basarnas, TNI Polri, relawan, dan masyarakat. Operasi penyelamatan hari ini masih fokus menyedot air yang masih menggenangi lubang tambang. Selain di lokasi kejadian, penyedotan juga dilakukan di 5 sumur lain sekitarnya yang diperkirakan menjadi sumber rembesan air. Tim SAR masih belum dapat menjangkau lokasi penambang di kedalaman 60 meter karena debit air masih tinggi. Untuk itu, Basarnas menerjunkan personel tambahan, yakni dengan kekuatan personel tambahan dari Basarnas Special Group. Proses evakuasi 8 pekerja tambang emas yang terjebak di lubang galian di kawasan pertambangan Banyumas, Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah kendala.
di antaranya debit air yang tinggi. Kasubsi Ops Cilacap Priyo Prayuda Utama menjelaskan perkembangan operasi SAR telah sesuai dengan rencana yang dibuat, yaitu tim SAR gabungan membagi sektor kerja sebanyak 5 worksite. Worksite A1 berlokasi di Sumur Bogor, worksite A2 berlokasi di Sumur Dondong, worksite A3 berlokasi di Penyedotan Sumur 1, worksite A4 berlokasi di Penyedotan Sumur 2, dan worksite A5 berlokasi di Bendungan Sungai. Namun terdapat sumur galian lainnya yang memungkinkan berpengaruh terhadap kebocoran yang mengarah ke galian Bogor, sehingga worksite bertambah menjadi 6 titik. Selain itu terkait pengukuran muka air tanah galian yang berada di Sumur Bogor berada di kedalaman 11,72 meter. Adapun kendala yang dihadapi tim SAR gabungan di lapangan, diantaranya debit air masih tinggi, lubang galian tambang yang sempit, air yang bercampur dengan material, dan ukuran pipa yang kurang memenuhi kapasitas lubang. Kami dari tim Basarnas, TNI, Polri, BPBD, dan tim SAR gabungan dari seluruh relawan, pada hari ini, hari operasi ketiga, kami melaksanakan upaya penyedotan dengan memasukkan pompa air yang lebih besar dengan ukuran 20 liter per detik. Untuk secara umum keseluruhan kita membagi pekerjaan menjadi 5 worksite awalnya, namun setelah berjalannya pekerjaan ada penambahan 1 worksite sehingga menjadi 6 worksite. Di mana diketahui di worksite 4 itu sudah dinyatakan clear tidak menjadi penyebab masuknya air ke lubang galian. Hingga saat ini evakuasi terhadap 8 orang penambang emas yang terjebak di lubang galian kawasan pertambangan emas rakyat masih belum membuahkan hasil dan masih terus diupayakan. Area lagi, Pak. Kita beralih ke informasi menuju pemilu 2024. Saudara Panitia Pengawas Pilihan atau Panwaslih Aceh Besar mengatakan bahwa pemilih pemula dapat menggunakan kartu keluarga untuk menggunakan hak pilihnya. Meski begitu, para pemilih pemula ini tetap diharapkan membuat KTP di Disduk Capil setempat. Harapan harga pemilih pemula dapat memiliki KTP saat pemilu disampaikan Ketua Panwasli Aceh Besar Hafid menanggapi penggunaan kartu keluarga sebagai pengganti KTP pada pemilu pendatang. Menurutnya kepemilikan KTP dinilai semakin memudahkan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Selain kartu keluarga, pemilih pemula diharapkan membawa surat keterangan pengganti KTP dari Disduk Capil jika pada saat hari pemungutan suara KTP miliknya belum selesai. Ketua Panwasli Aceh Besar Hafiz mengatakan, sesuai ketentuan, kelompok ini akan masuk dalam pemilih kategori khusus. Tetapi pengalaman-pengalaman di pemiluan sebelumnya ini dapat teratasi dengan dikeluarkannya surat keterangan itu tadi. Dan penekanannya kepada para pemilih untuk per hari ini tuh supaya dapat melengkapi diri dengan administrasi kependudukan, kemudian juga dengan surat keterangan apabila pada hari H itu nanti memang belum dapat memiliki KTP elektronik secara fisik. Komisi Pemilihan Umum memastikan pemilih pemula yang belum memiliki KTP dapat mencoblos di TPS dengan menunjukkan kartu keluarga. Adapun pemilih kategori ini adalah mereka yang berusia 17 tahun jelang hari pencoblosan. Dari Aceh Besar, Arman Konadi, TVRI melaporkan. Pelaksanaan pemilu yang damai merupakan harapan bersama, termasuk pula oleh Partai Nasdem. Hal itu disampaikan Ketua Bapilu Partai Nasdem Jabar 10, Andrianto, dalam temu kader Nasdem dengan Bacalek Doni Endrasanto. Para kader Partai Nasdem bertekad membirukan wilayah Kuningan, Jawa Barat pada pemilu mendatang. Sesuai harapan pemerintah, relawan Partai Besutan Surya Paloh ini berkeinginan mewujudkan pemilu damai sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo. Dengan begitu diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang demokratis. Hal ini pun didukung Bacalek Nasdem Jawa Barat 10, Doni Endrasanto, dan Ketua Bapilu Nasdem Wilayah Jabar 10, Andrianto. Kumpul bersama tim relawan, para bacalek di DPRD dan DPD Kuningan untuk menyatukan persepsi, menyatukan visi misi untuk memperjuangkan, untuk membesarkan Partai Nasdem di Kuningan. Dan tak lupa yang terpenting adalah bahwa kita harus memperjuangkan Anies Baswedan menjadi presiden. Tentunya pemilu damai ini adalah yang kita harapkan
rakyat Indonesia harapkan pemilu yang damai tanpa gaduh, agar Indonesia ke depan bisa lebih baik, agar ada perubahan lebih baik terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah siap secara institusi. Inilah yang kami sadari betul bahwa Pak Anies selaku putri asli darah primordialisme Kabupaten Kuningan sudah mengikat, dan insya Allah Partai Nasdem akan memenangkan pemilu. Para relawan bersama warga diharapkan dapat menjaga suasana damai di saat pemilu nanti berjalan. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum KPU telah menyiapkan lebih dari 2.700 desain surat suara untuk pemilu legislatif atau Pileg 2024. Banyaknya desain surat suara dikarenakan oleh faktor banyaknya daerah pemilihan atau dapil. Ketua KPU RI Hasyim Asyari menjelaskan KPU telah menyiapkan lebih dari 2.700 desain surat suara untuk pemilu legislatif Pileg 2024. Banyaknya desain surat suara dikarenakan oleh faktor banyaknya daerah pemilihan atau dapil. Hasyim mengatakan dapil DPR RI mencapai 84 dapil di seluruh Indonesia, di tingkat provinsi 301 dapil. Sementara itu, Pileg DPRD Kabupaten Kota mencakup 2.325 dapil, sehingga total ada 2.710 dapil dalam Pileg kali ini. Hasyim menjelaskan banyaknya jumlah desain surat suara tidak terlepas dari sistem Pileg daftar calon terbuka seperti yang diatur dalam undang-undang dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan sistem ini, maka pada setiap dapil surat suara akan memiliki desain berbeda karena daftar calonnya pun berlainan. Tidak seperti Pilpres yang desain surat suaranya sama untuk setiap daerah. KPU berharap agar jajarannya memperhatikan dengan teliti ketepatan desain formulir dan surat suara. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM meminta Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia melakukan pengawasan ketat terhadap para pemilih, khususnya kelompok marginal dan rentan. Hal ini perlu dilakukan agar hak konstitusional kelompok marginal terjamin di pemilu serentak 2024 mendatang. Komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid meminta Bawaslu untuk melakukan pengawasan ketat terhadap para pemilih, khususnya kelompok marginal dan rentan. Pramono memastikan pemilu 2024 dapat menjamin perlindungan dan penghormatan hak asasi seluruh masyarakat. Untuk itu, Komnas HAM dan Bawaslu memiliki tugas dan fungsi agar pesta demokrasi berjalan dengan lancar. Komisioner Komnas HAM Pramono mengatakan, secara spesifik Bawaslu memiliki tugas dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemilu. Sementara Komnas HAM memiliki tugas untuk memantau agar situasi dalam konteks penyelenggaraan pemilu juga menjamin perlindungan dan pemenuhan HAM. Selain itu, kelompok rentan dan marginal harus dipenuhi hak konstitusional, di antaranya warga binaan di lembaga permasyarakatan maupun rumah tahanan. Komnas HAM menilai dengan pengawasan lebih ketat, hak konstitusional warga negara kelompok rentan tidak hilang atau dimanfaatkan pihak tertentu. Komnas HAM berharap dalam melakukan pengawasan Bawaslu dapat melibatkan kelompok rentan sebagai pengawas di tempat mereka. Selain itu, Komnas HAM dan Bawaslu dapat bersinergi melindungi hak masyarakat dalam pemilu. Saudara, sebuah acara diskusi pendidikan yang digelar di Jakarta diwarnai pelukan antara dua bakal calon presiden, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Keduanya menyampaikan pesan semangat kekeluargaan dan persaudaraan di tengah persaingan politik. Dan kemudian akan bisa mewujudkan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengingatkan agar persaingan di dunia politik harus dijalani dengan prinsip serta semangat kekeluargaan. Sebab politik di Indonesia pada dasarnya merupakan politik di antara saudara. Hal itu disampaikan Prabowo Subianto usai menjadi pembicara di acara Festival Belajar Raya 2023 yang digelar di Pos Blok Jakarta Pusat. Usai sesi diskusinya berakhir, Prabowo yang melihat keberadaan Gubernur Jawa Tengah yang juga bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan Ganjar Pranowo di depan panggung, langsung menghampiri dan menyapanya.
Keduanya tampak berpelukan, berjabat tangan, hingga melakukan sesi foto bersama. Iya, tadi ketemu baik, saya hubungannya baik sama beliau, ya. Kita bersaing dengan sehat, bersaing dengan semangat, bersaing dengan kekeluargaan, persaudaraan, ya, bahwa politik di Indonesia harus politik kekeluargaan, politik di antara saudara. Oke? Ya, kebetulan nggak ada koordinasi. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga mengungkapkan hal serupa yang mengaku hubungannya dengan Prabowo Subianto sangat baik. Di sisi lain, Ganjar juga menilai hubungannya dengan Anies Baswedan sama baiknya. Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo bersepakat kontestan Pilpres 2024 harus bersaing dengan sehat. Untuk itu, keduanya sepakat tidak boleh ada kampanye politik identitas, ujaran kebencian, atau kabar bohong ketika berkontestasi. Informasi lainnya, saudara, Timnas U17 menyambut antusias Frank Wormuth yang ditunjuk sebagai konsultan pelatih. Meski belum berkomunikasi secara langsung, pelatih Timnas U17 Bima Sakti yakin pelatih asal Jerman tersebut akan banyak berdampak positif dalam periode persiapan jelang Piala Dunia U17. Pelatih Timnas U17 Bima Sakti menyambut antusias kehadiran Frank Wormuth sebagai konsultan pelatih Timnas U17. Meski belum berkomunikasi secara langsung, Bima Sakti yakin kehadiran instruktur pelatih asal Jerman itu akan banyak berdampak positif pada periode persiapan menjelang Piala Dunia U17. Frank Wormuth akan mulai bertugas saat Timnas U17 melakoni TC di Jerman September mendatang. Wormuth akan banyak memberikan saran termasuk mengenai lawan tanding di Jerman. Namun PSSI menggaransi keputusan terakhir tetap ada di tangan pelatih kepala Bima Sakti termasuk soal pilihan pemain. Belum. Tapi ya saya berterima kasih. Kita bisa belajar lagi. Kemudian saya diberi kesempatan luas untuk memilih siapa saja. Oleh sebab itu saya ambil semua ilmu dari mereka, mana yang cocok, termasuk dari Coach Sintayong, dari Coach Indra. Kemudian kemarin, ya mohon maaf saya juga sempat ketemu Luis Milla, cuma memang nggak saya posting-posting di media sosial. Saya sempat ketemu, banyak masukan juga ke saya. Nanti ketemu dengan Dirtek yang baru, rencananya saya akan bicara banyak lagi. Dan kalau memang pas, saya akan terapkan di Timnas U17. Sebelumnya PSSI mengumumkan nama Frank Wormuth sebagai konsultan sekaligus Direktur Teknik Dirtek pada Minggu 23 Juli 2023. Juru taktik berusia 62 tahun itu bakal menekan kontrak bersama PSSI selama 4 bulan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan Frank Wormuth masih dalam masa percobaan, sehingga ia tidak langsung didapuk menjadi Direktur Teknik PSSI. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Dunia FIFA mengadakan inspeksi ke sejumlah stadion untuk Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. FIFA menggelar inspeksi di 4 kota seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Solo. FIFA melakukan inspeksi pertama di Jakarta International Stadium atau JIS Jakarta pada Sabtu 29 Juli 2023 pukul 8.30 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat. Pada hari yang sama, FIFA menuju lapangan ABC Kompleks Stadion Gelora Bung Karno, Stadion Madia, lapangan hoki Kompleks Stadion Gelora Bung Karno, dan Stadion Somantri Bojonegoro. FIFA akan bertolak ke Bandung, Jawa Barat pada Minggu 30 Juli 2023 esok. Delegasi akan meninjau lapangan ITB, lapangan Sidolik, lapangan Batu Nunggal, lapangan IPDN, lapangan Unpad, Stadion Arca Manik, dan Stadion Sijalak Harupat. Inspeksi akan berlanjut pada hari Senin 31 Juli 2023. FIFA menuju Surabaya, Jawa Timur untuk meninjau lapangan G10N, lapangan Thor, dan Stadion Gelora Bung Tomo. Inspeksi terakhir akan dilakukan pada Selasa 1 Agustus 2023. FIFA bertolak menuju Surakarta, Jawa Tengah untuk memeriksa lapangan Blue Lukan, lapangan Banyuanyar, lapangan UNS, lapangan Kampung Sewu, lapangan Sriwedari,
Lapangan Sriwaru, Lapangan Kota Barat, dan Stadion Manahan Solo. Pada Rabu 2 Agustus mendatang, rombongan FIFA akan kembali ke Jakarta untuk melakukan pembahasan bersama dengan PSSI. Nantinya, PSSI dan FIFA akan berdiskusi soal hasil inspeksi yang telah dilakukan di beberapa stadion dan lapangan. Pemimpin pasukan RSF minta penggantian pemimpin militer. Pertemuan Presiden Zelensky dengan Perdana Menteri Qatar, pertemuan pemimpin Afrika dengan Presiden Putin, dan banjir longsor akibat topan Doksuri melanda Cina. Informasi selengkapnya kami kemas dalam Kilas Internasional. Pemimpin pasukan paramiliter RSF Sudan, Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, yang dikenal sebagai Hemedti, menyerukan penggantian kepemimpinan militer. Ini merupakan penampilan pertamanya di depan kamera sejak Perang Saudara pecah pada April lalu. Video Hemedti telah diposting ke media sosial oleh kelompok paramiliter. Ia terlihat dikelilingi anggota RSF yang bersorak saat Hemedti meminta maaf kepada rakyat Sudan atas dampak konflik yang sedang berlangsung. Namun konten tersebut belum bisa diverifikasi kebenarannya terkait tanggal dan lokasi kejadian. Konflik di Sudan telah berlangsung lebih dari 100 hari ketika tentara Sudan dan pasukan dukungan cepat RSF paramiliter bersaing untuk mendapatkan kekuasaan di tengah transisi menuju pemerintahan sipil. Konflik ini telah menewaskan 580 orang dan memaksa lebih dari 3 juta orang mengungsi. Perang saudara ini juga telah membawa menuju krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani di Kiev. Zelensky mengklaim sukses bertemu dengan Perdana Menteri Qatar Al Thani. Kedua pemimpin membicarakan terkait ekspor biji-bijian Ukraina melalui Laut Hitam secara aman. Zelensky mengatakan pertemuan tersebut juga membahas formula perdamaian Ukraina termasuk 10 poin rencana perdamaian yang bertujuan mengakhiri perang Rusia di Ukraina. Selain itu dibahas pula seruan ketahanan nuklir, energi, dan pangan, serta pemulihan perbatasan internasional Ukraina. Qatar disebut siap menengahi upaya memulangkan ribuan anak Ukraina yang dibawa ke Rusia sejak invasi Moskow. Moskow beralasan ingin melindungi anak yatim dan anak-anak yang ditinggalkan di zona konflik. Tetapi Ukraina menuduh banyak anak yang telah dideportasi secara ilegal. Para pemimpin Afrika mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin melanjutkan rencana perdamaian untuk mengakhiri konflik dengan Ukraina. Pemimpin Afrika juga ingin memperbarui kesepakatan tentang ekspor biji-bijian Ukraina yang aman setelah sempat ditolak Moskow minggu lalu. Meskipun tidak secara langsung mengkritik Rusia, intervensi para pemimpin Afrika pada hari kedua KTT lebih terpadu dan kuat daripada yang telah disuarakan oleh negara-negara Afrika sebelumnya. Mereka juga mengingatkan Presiden Putin akan konsekuensi konflik akibat perang, terutama masalah harga pangan. Negara-negara Afrika diyakini cukup terimbas masalah pangan akibat konflik Rusia-Afrika. In support of the various other. Kerusuhan terjadi di jalan-jalan utama kota Lima Peru ketika Presiden Dina Boluarte berpidato di depan Kongres mencari dukungan legislatif untuk memerangi kejahatan di Peru. Gas air mata ditembakkan saat pengunjuk rasa berhadapan dengan polisi. Mereka menuntut Boluarte mundur dari jabatannya sebagai presiden. Boluarte yang menggantikan Pedro Castillo Desember lalu telah menghadapi gelombang protes sejak mengambil alih kekuasaan. Dalam konflik politik yang terus berlangsung, sedikitnya 60 orang dilaporkan tewas. Presiden Boluarte telah meminta maaf kepada anggota keluarga warga sipil, polisi, dan anggota militer yang tewas dalam sejumlah insiden. Bentrokan mematikan antara demonstran dan pasukan keamanan telah menyebabkan protes dan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Boluarte.
Banjir yang disebabkan oleh topan Doksuri memicu tanah longsor di beberapa wilayah Cina. Proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih terjadi. Otoritas Cuaca Nasional memperingatkan sejumlah wilayah di negara bagian termasuk di Beijing berpotensi mengalami hujan badai dalam 3 hari ke depan. Selama akhir pekan, sungai berukuran kecil dan sedang di Beijing Selatan, Hebei, bagian timur Shaanxi, dan wilayah utara Henan dapat meluap di atas normal. Sementara banjir bandang dan bahaya geologis lainnya dapat terjadi di sekitar daerah pegunungan. Doksuri adalah topan paling kuat yang melanda Cina tahun ini dan yang terkuat kedua melanda Provinsi Tenggara Fujian sejak topan Meranti pada 2016. Topan itu memicu penutupan sekolah dan bisnis serta evakuasi pekerja dari ladang minyak lepas pantai. Juventus tidak akan bermain di Eropa musim depan setelah dikenai sanksi UEFA akibat melanggar aturan perizinan dan financial fair play. Sementara itu, klub Liga Premier Inggris Chelsea didenda 10 juta euro atau sekitar 166,7 miliar rupiah karena mengirimkan informasi keuangan yang tidak lengkap. UEFA membuka penyelidikan formal ke Juventus bulan Desember atau beberapa bulan setelah tim Italia itu termasuk di antara 8 klub yang gagal memenuhi persyaratan Financial Fair Play UEFA. Dalam sebuah pernyataan, Badan Pengatur Sepak Bola Eropa tersebut akan memaksa kontribusi keuangan tambahan sebesar 20 juta euro atau sekitar 333 miliar rupiah kepada klub. Juventus yang lolos ke babak playoff Liga Konferensi setelah finish ke-7 di Serie A musim lalu mengatakan mereka telah melepaskan hak untuk mengajukan banding atas keputusan itu, tetapi mereka tetap mengaku tak bersalah. UEFA juga mencapai penyelesaian dengan Chelsea atas penyerahan informasi keuangan yang tidak lengkap selama periode 2012 hingga 2019. Di era tersebut, The Blues masih dipegang Taipan Rusia Roman Abramovich sebelum akuisisi konsorsium Bohli Clear Lake pada 2022. Chelsea musim ini tidak berlaga di kompetisi Eropa setelah menjalani musim yang kacau dan hanya finish di urutan ke-12 di Liga Premier Inggris. Hari Persahabatan Sedunia diperingati setiap 30 Juli yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Momen tersebut diperingati untuk mempererat solidaritas manusia dalam bentuk pertemanan. Dan saudara, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita telah terhubung bersama reporter TVRI Nesya Rizvenia langsung dari Sarinah, Jakarta. Nesya, selamat pagi. Kegiatan apa saja yang digelar untuk memperingati Hari Persahabatan Sedunia kali ini, Nesya? Ya, selamat pagi Andi dan juga saudara. Benar sekali, pagi ini saya berada di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat untuk ikut menikmati suasana pagi di sekitar kota Jakarta, khususnya pada saat Car Free Day saat ini. Dan pagi ini Andi dan juga saudara, di sekitar kawasan ini akan dilakukan peringatan Hari Persahabatan Sedunia atau International Friendship Day. Dan salah satunya adalah dari komunitas Genggam Tangan Indonesia yang akan melakukan long march mulai dari Gedung Sarinah menuju ke Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI sebagai titik kumpul utamanya nanti. Dan akan ada lebih dari 80 peserta yang berasal dari gabungan berbagai komunitas, mulai dari komunitas kesehatan, kemudian juga ada Karang Taruna yang nantinya akan berjalan santai begitu long march sambil membagi-bagikan bunga kepada masyarakat. Ada pesan yang ingin disampaikan Andi dan juga saudara di Hari Persahabatan Internasional ini oleh komunitas Genggam Tangan Indonesia, yakni lewat aksi long march dan juga membagikan bunga nantinya, yakni pesan perdamaian terutama kepada anak-anak muda, di mana komunitas Genggam Tangan Indonesia ingin mengajak pemuda dan juga pemudi Indonesia untuk menyatukan gagasan dan juga ide soal permasalahan-permasalahan sosial yang saat ini banyak dihadapi di
di Indonesia. Dan nantinya Long March akan dimulai kurang lebih pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat dan akan dimulai di Sarina. Dan saat ini kami masih menunggu Andi dan juga saudara untuk kegiatan ini akan dilaksanakan dengan aksi juga pesan-pesan perdamaian nanti akan diberikan kepada masyarakat di sekitar Car Free Day dari Sarina hingga Bundaran Hotel Indonesia. Kita kembali ke Andin. Baik, sejumlah kegiatan tentunya dilakukan oleh beberapa komunitas di peringatan Hari Persahabatan Sedunia kali ini. Nesya Rizvenia, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Di tengah arus informasi dan kecepatan internet, penting membuka wawasan serta literasi digital bagi masyarakat Indonesia agar semakin cakap digital. Informasi gitu ya, itu sangat berpengaruh terhadap perubahan cara pandang dan perilaku seseorang. Saksikan talk show literasi digital setiap Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got Tomani. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Sebuah features informasi tentang potensi yang ada di pelosok negeri. Ini mempunyai nilai yang cukup penting, di mana yang pertama adalah terkait ekosistemnya. Untuk menginspirasi dan mengedukasi. TNI Angkatan Laut sekaligus kewenangan melaksanakan diplomasi. Tugas ini tidak dimiliki Feature oleh LKBN Antara. Setiap Senin dan Rabu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat, serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Puskesmas Waimili, Kecamatan Gunung Pelindung, Lampung Timur, Provinsi Lampung, menggelar berbagai program pemenuhan asupan gizi bagi ibu hamil dan balita. Hal ini guna mensukseskan program pemerintah pusat dalam penanganan kasus stunting. Berbagai program untuk memenuhi asupan gizi bagi ibu hamil dan balita dalam menyukseskan program pemerintah pusat untuk penanganan stunting, diantaranya memberikan PMT pencegahan yang diberikan pada balita yang mengikuti posyandu, PMT pemulihan kepada balita yang menderita stunting, serta PMT bagi ibu hamil. Guna mengetahui secara pasti penyebab balita menderita stunting ataupun yang melatar belakangi kurang energi kronis pada ibu hamil, pihak puskesmas juga melakukan kunjungan dari rumah ke rumah. Pihak puskesmas juga melakukan inovasi dengan membuat pojok gizi atau sekolah gizi, baik itu bagi balita serta ibu hamil. Untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, pihak puskesmas bekerja sama dengan pemerintah desa dan kecamatan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Macam upaya baik untuk pencegahan maupun untuk penanganan stunting.
Seperti yang pertama pemberian PMT, ini ada 3, PMT pencegahan ini untuk semua balita di Posyandu, kemudian PMT pemulihan itu untuk semua balita yang mengalami stunting atau bermasalah gizi yang lain seperti BGM atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga PMT untuk ibu hamil KEK. Kemudian selain itu kita juga melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan kejadian stunting bagi balita ataupun yang melatar belakangi kurang energi kronis pada ibu hamil. Warsito, TVRI Lampung melaporkan. Dan saudara, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Perakiraan cuaca ini berlaku di sejumlah kota besar di Indonesia hari ini. Informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia pagi kali ini. Akhirnya saya Andin Wijaya. Dan saya Laura Luis, mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Peradaban bangsa Indonesia tidak lepas dari nilai-nilai tradisi dan budaya yang terjaga hingga kini. Keris, puncak karya budaya seni metalurgi, mulanya diciptakan sebagai senjata tradisional milik Nusantara. Keris, syarat makna dan nilai yang senantiasa hadir dalam setiap fase daur hidup. Lipatan besi yang ditempa hingga membentuk lekukan yang eksotik, kuat, tajam, nan indah. Dan bukan semata berkelok-kelok, namun sebagai perwujudan ruang kosmis sembahyang. Bilah dan konjonya menunjukkan rasa mendalam hubungan antar manusia dengan Tuhan. Kanggene marang Progusti. UNESCO resmi menobatkan keris sebagai warisan budaya tak benda pada November 2005. Keris, mahakarya budaya warisan dunia. TVRI
turut serta melestarikan kekayaan budaya bangsa. TVRI mempersembahkan pagelaran seni budaya Wayang Kulit dengan lakon Wahyu Cakraningrat bersama para dalang kondang dan sederet bintang tamu yang akan memeriahkan pagelaran. Saksikan Wayang Kulit Minggu 30 Juli 2023 serta 6 dan 13 Agustus 2023 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Soccer Mania, jangan lewatkan pertandingan friendly match tim-tim papan atas. Liverpool versus Leicester City, Minggu 30 Juli 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan, Manchester City versus Atletico Madrid, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Rabu 2 Agustus 2023, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Liverpool versus Bayern Munich. Selasa 8 Agustus 2023, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Liverpool versus SV Darmstadt 98.